Selamat sore, sudah dong. Oh, kekecilan kah? Ya, Enggak, udah cukup, cukup, ini cukup, cukup, cukup. cukup, 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 Kurang cukup. kenceng. Oh ya, Udah, aman ya. oke. Ya. Di Selasa yang cerah, cukup berawan ya, Iya, nggak puji Tuhan hujan. cerah nih, Ya, ya kan. untungnya jadi nggak kehujanan di DTS Di di Talk Session Let's Talk About It. Bareng aku Farel. Westin yang akan menemani sore hari Selasa ini. Betul sekali, sampai jam 6 sore nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Gimana nih vibes-vibes Natal makin berasa? Kenapa sih kamu ketawa terus ya? Wes Oke, Natal. happy banget Iya, kayaknya dok. gitu kan. Bahagia terus karena bahagia adalah obat. Yo, Asik. Tuh. kenapa? Vibes Natalnya kenapa? Vibes Natalnya, kau tadi mau ngomong apa ya, Mbak? Lupa aku. Ya kan? Kamu ketawa terus sih. Maaf, tidak Kenapa bisa nih? ini. Kan tadi nanya. Iya, aku Bang. tanya vibes Natal kan. Gimana kan vibes Natalnya kan makin makin berasa nih karena makin deket kan gitu. Oh, kita hitungan ini ya, hitungan waktu ya. Hampir Berarti 9 hari 9 lagi. hari lagi. 9 hari Benar lagi. lagi, benar-benar. Yes. Tapi emang seru sih. Natal tuh emang selalu momen-momen yang ditunggu. Betul, dinanti Aku nanti. pribadi sih selalu menunggu Natal ya. Ketimbang kayak Paskah gitu-gitu kan. Ya mungkin Oh, karena oke. kayak vibes-nya tuh lebih lebih berasa happy Iya, iya, gitu iya, iya. kan, lebih Betul, berasa betul, betul, betul. apa ya, kayak fun gitu. Tapi apa ya, ini adalah Natal pertama aku tidak libur ya, Pak. Oh iya, Yes, semua dia kalian kan baru lah kerja. kamu kira aku nggak aku libur? Oh, kamu nggak libur? Nggak libur toh. Oh, 25 iya. aku Loh, kan masuk. kan kamu masa tanggal 25 toh? Sebelum-sebelumnya libur ya? Sebelum-sebelumnya naik sebelum-sebelumnya enggak. Oh, 25 libur terus 25 libur apa? eh Saya dua puluh belum lima nih. dua puluh lima masuk, Ah. 26 27 libur. Oh, oke, 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 oke. 28 masuk. 28 Ah, kan minggu kan. iya, Nah, masuk. saya kan kerja di gereja. Iya, jadi kamu Oh, kamu masuk ya. masuk. Iya, 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 oke, oke. Tapi maksudnya kayak ini tahun kan biasanya kita liburnya panjang kayak kalau kita kan Mm-mm. liburnya kayak sebulan, Dan dua gitu. bulan ini Ada kayak yang sampai Maret katanya. ya libur semesteran Ya, kan. sampai Maret. Wih, Enak banget ya emang itu masa-masa kalau Enak libur. orang ya. Jawa bilang tanek nih. Tanek, Tanek pokoknya tanek. apa ya? Kayak ya gitulah. Oke, hari ini seperti biasanya kita akan karena ini bulan Desember ya, Pak. vibes ya. Jadi kita sudah bahas-bahas tentang Natal, berarti kita akan ngobrolin soal Natal juga. Betul. Dan tema kita hari ini adalah Tema ini adalah A Christmas Story, How Jesus Birth Changed Everything. Yang artinya kakak Farelku. ini correction dari ininya ya. Harusnya tuh Oh my God. penyebutannya tuh kayak gini, A Christmas Story, How Jesus Birth. Jadi Oke. kelahirannya Yesus tuh changes Princess everything gitu. Bagaimana? Jadi ini tentang apa ya? Kisah tentang Christmas atau Natal itu bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Yesus tuh merubah mengubahkan segalanya. segalanya. Udah bisa minta jatuh apa judulnya Indonesia aja lah. Bener. Apa-apa namanya anak muda Gak tuh Bahasa apa-apa. lain ya. Saya kayak bahasa apa Ibrani. Wih, Luis. janganlah. berat. Artinya kayak Langsung gini loh. langsung langsung daftar Aku Harvard yang ya ini habis mewanti-wanti ini Iya, ya. karena aku juga Ibrani. ini kan kayak mewanti-wanti diriku karena aku juga lagi kuliah itu kan. Itu ya. Terus kayak aduh Ibrani ini gimana ya walaupun aku suka belajar bahasa gitu kan. Tapi ada bahasa Ibrani di pelajaran. Mungkin ada nantinya akan ada. Oh, oke, oke, Harusnya oke. ada ya, harusnya ada. Oke, oke. Loh, Oke. Oh, jadi nah setiap Natal ini kan kita dengar cerita yang sama kan tentang kelahiran Tuhan Yesus, Oh, Tuhan Palungan, malaikat dan malaikat. gembala. Ya. Nah, karena sering dengar, kadang ceritanya jadi kerasa kayak biasa aja. Benar, 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 benar. Padahal kelahiran Yesus itu bukan sekedar cerita Natal, tapi momen yang benar-benar mengubah segalanya. Nah, hari ini kita akan bahas tema itu lebih dalam Dalam lagi lagi bersama. bersama Mari kita sambut Pastor Natal. Deng. Oke. Hai Pastor, gimana kabarnya? hai. Baik selalu. Thank you, thank you. Kalian juga kayaknya memang beda ya ini menjelang Natal ya kayaknya. Wajahnya nih wajah-wajah penuh dengan kemuliaan sinar sorgawi ya. Wih, amin. Aku udah mau ini loh, padahal penuh dengan THR gitu. Oh itu pantesan ya, bercahaya ya THR ya. Memang ngaruh kok, ngaruh. Tahunan. Mm-mm. Ya, puji Tuhan lah kalau memang terlihat lebih vibes-nya lebih happy, tapi bukan Betul. karena THR, tapi memang karena vibes Natal ini atau Christmas ini memang bikin kita kayak
lebih seru, Iya betul. ngerasa betul betul. semangat gitu. Oke. Iya, Oke, harus. Nah, tadi kita kan udah di apa namanya udah di spill dikit kan tentang tema kita. betul. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Pastor, Ya, silakan soal silakan. tema ini. Nah, seperti luar biasanya kita akan memberikan Pertanyaannya. pertanyaan-pertanyaan dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan Pastor Nathan nanti bisa jawab Sering jawab. pertanyaannya. Betul. Siap. Oke, kita Oke. langsung saja masuk ke Pertanyaan pertanyaan pertama. pertama. Oke, pertanyaan nih, Pastor. Kenapa kelahiran Yesus itu disebut sebagai momen yang change everything? Padahal kelihatannya sederhana dan nggak spektakuler. Hmm. Iya. Ya itu ya, benar-benar yang menarik loh temanya ini ya. Kelahiran Yesus itu mengubah segalanya, segalanya ya. Kenapa? Kenapa kelihatan sederhana, tetapi mengubah segalanya. Jadi sesuatu yang berarti itu nggak harus selalu kelihatan wah gitu ya. Ya. Justru yang sederhana-sederhana nampaknya dari luar biasa, tetapi di dalamnya punya nilai yang tinggi ya. Kayak telur ya, telur itu kan kalau telur ayam biasa ya. Nah, Hmm. tapi kalau kita lihat ya, sebuah telur itu kalau dia dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka sebuah kehidupan baru dimulai, bener nggak? Yes, benar banget. Nah, Natal tuh kayak gitu. Kenapa ya mengubah segalanya ya? Coba bayangin, selama ini orang taunya Tuhan berfirman, berkata-kata. Ini firman jadi manusia. Ya. Hmm. Tuhan benar-benar yang katanya di yang jauh di sana, eh Tuhan masuk di dalam ruang dan waktu. Hmm. Itu kan mengubah paradigma kita. Selama ini orang berpikir Tuhan itu jauh, ya kan? Ya. Tuhan itu kadang susah dimengerti, tapi ini kita ketemu dalam peristiwa Natal. Tuhan merendahkan dirinya, gitu ya. Ya, ya. Sementara di dunia ini begitu banyak orang pengen jadi Tuhan, ini Tuhan jadi manusia. Ya. Wow. Dahsyat banget ya. Iya, Itu di iya. dalam kekristenan ya. Nah, Hmm. terus apa lagi tuh? Yang dipanggil siapa? Orang Majus. Ah. Selama ini orang Yahudi kan mikirnya kan orang pilihan itu kan adalah umat Israel. Ini yang dipanggil orang Persia. Artinya apa? Natal itu mengubah paradigma kita, mengubah segalanya tentang kita dalam bergaul, dalam menilai orang, yang nggak boleh dari luarnya kan. Tuhan itu mencintai orang itu tanpa syarat. Nah, konsep kasih kita dirubahkan gitu ya. Hmm. Wah banyak banget nih kalau di daftar bisa sampai jam 12 malam nih ya. Bener-bener ngubah segalanya soalnya kan. Ya. Iya, 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 benar. Wah, tapi paling nggak itu lah. Itulah yang bisa kita lihat. Gembala ya kan. Gembala itu apa sih? Buat orang zaman itu, profesi gembala itu profesi yang mereka itu dianggap jelek. Kenapa? Karena sering terlambat kalau hari Sabat ya. Karena mereka kan Hmm. dari Padang tuh. Tapi ternyata orang-orang yang dianggap nggak alim ya kan, nggak taat. Tapi justru malaikat datang ngasih tahu tuh juru selamat lahir kepada gembala. Nah, artinya apa? Kita jangan cepet-cepet ini loh, apa labeling orang yang kelihatannya mungkin orang ini males ibadah, orang ini mungkin dia itu kayaknya ngobrol firman Tuhan nggak nyambung. Nah, tapi sebenarnya orang-orang yang kayak gini nih, ini orang yang dikasihi Tuhan. Jadi mengubah kita ya, bahwa kita mengasihi orang yang sebenarnya nggak layak dikasihi, harus kita kasihi gitu ya. Benar-benar ya, selama ini kan kita mengasihi, wah aku mengasihi kamu, kamu baik sama aku loh. Udah terlalu banyak yang kamu buat sama aku, masa aku nggak mengasihi kamu. Nah itu ya, Ya. itu sesuatu yang standar dunia. Tapi waktu Yesus datang, dia balikin tuh standarnya ya. Wow. Orang yang nggak layak dikasihi, justru harus dikasihi. Nah, Hmm. itu banyak banget lah pokoknya ya. Kalau kita bilang Wow. mengubah segalanya. Yes, Oh. yes, 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 benar Hmm. banget. Wow. Ini ini kan momen di mana kelahiran Tuhan Yesus itu kan changes everything gitu Iya, kan. ya. Nah, di waktu itu kan kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia gini. Nah, tapi aku pribadi pengen tanya sih, maksudnya lebih ke Pastor Nathan. Kelahiran Tuhan Yesus di hidupnya Pastor Nathan ini mengubah apa sih dari Pastor Nathan yang dulu seperti apa, jadi setelah ada Tuhan Yesus lahir di hidupnya Pastor Nathan ini jadi kayak apa sih gitu. Aduh, pertanyaanmu dalam banget. Aku langsung kepengen mau nangis nih ingetnya ya. Ya itu sesuatu yang amazing banget ya buat aku ya. Iya, iya, iya. Ya, oh, yes, titik di mana aku merasakan Yesus lahir di hatiku itu benar-benar aku ngerasa diterima waktu Wow, orang banyak nggak nerima aku gitu ya. wow. Ya, dengan latar belakang aku yang sebagai junkies, drug user, Mm-mm. pemadat, pemakai, semua orang kan menjauhin ya. Iya.
Aku tuh pernah dikatain sampah masyarakat gitu ya. Mm-mm. Pernah dikatain orang nggak punya masa depan, dikatain udah nggak bisa tertolong. Tapi begitu satu momen di sebuah KKR dan di situ aku menangis, aku angkat tangan dan minta Tuhan turun tangan dalam hidupku dan disitulah aku terima Yesus secara pribadi. Nah, aku ngelihat sesuatu yang sangat merubah segalanya ya. Mm. Disitulah aku merasa Tuhan itu menerima aku gitu ya. Ada kelegaan Wow. dan ada kekuatan untuk berubah. Wow. Hmm. Wow, luar biasa perubahan hidup Sangat yang Iya, ini ya, yang 180 iya berubah benar, sih. yang mungkin tadinya apa ya kayak dicap sebagai masalah orang yang bermasalah gitu kan, tapi iya, akhirnya bermasalah malah berat. nah bukan, tapi who knows ya kan, kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita, itu bisa mengubah hidup kita jadi berkat buat Betul. orang lain. Jadi orang yang bahkan dicari-cari ya. Iya, betul. Dan apa ya, maksudnya kayak itu benar-benar yang tadinya dijauhin orang tuh kayak ini bahkan orang bisa terberkati dari masa lalunya. Jadi Iya, Tuhan Yesus tuh betul nggak betul. melihat masa lalunya gitu loh. Betul. Mm. Itu jadi ya luar biasa. Memang momen kelahiran Yesus ini tuh memang wah, Benar-benar mengubah iya. Jadi semuanya. aku pengen pengen apa ya kayak momen kelahiran Tuhan Yesus tuh nggak cuman di 2000 tahun yang lalu gitu Hmm. kan. Tapi ya momen kelahiran Tuhan Yesus ini tuh juga bisa kita alami bareng-bareng di Iya, momen-momen kayak gini gitu. Iya, betul. Ya walaupun nggak harus menunggu Natal pun juga bisa gitu hmm. kan. Betul. Seperti itu. Betul betul betul. Betul. Cuma setidaknya ini jadi momentum lah ya, momentum Yes, benar kita banget. kita memastikan apakah Yesus sudah lahir di hati kita ya kan. Betul. Jadi triggernya kita buat cari Iya, tahu nih. iya Gitu. benar-benar. Oke, kita ke next Next. question. Kalau Yesus lahir di dunia yang penuh masalah, apa artinya buat Reuters yang sekarang juga hidup di dunia yang ribet dan nggak ideal? Wah, ini keren banget ya pertanyaannya. Iya, aku tuh lihat ya, merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Dia itu lahir waktu dunia itu lagi nggak baik-baik aja. Orang Yahudi lagi dijajah sama orang Romawi, ya kan? Mm-mm. Nah, pada waktu itu ada banyak kelompok-kelompok, ada Saduki, Eseni, Sikari, dan lain-lain ya. Mereka ini punya impian masing-masing supaya bebas dari penjajahan Romawi gitu ya. Nah, bahkan mereka tuh sampai ngadain pemberontakan politik gitu ya. Mm. Nah, Tuhan itu datang lahir dalam kondisi seperti itu. Iya, iya. Artinya apa? Tuhan itu bukan hanya hadir di saat hidup kita lagi baik dan sempurna gitu loh. Mm. Di kondisi yang gak ideal, waktu lagi hancur-hancurnya kita, Tuhan bisa hadir loh di situ. Hmm. Nah, maka buat Youters ya, Tuhan gak lihat seberapa hancur hidupmu, tapi justru seketika engkau lagi stuck hari ini, kayaknya ngeliat kanan kiri semuanya tembok, waktunya ngeliat ke atas gitu ya, Mm. gitu. Wow. Nggak usah tunggu ideal dulu hidup, tapi Hmm. hadirkan Tuhan lah dalam dirimu. Bahkan jadi kayak sebuah harapan baru ya. Iya, Hmm. Jadi yang ya itu tadi yang mungkin di zaman 2000 tahun lalu itu lagi politiknya lagi gencar-gencarnya bermasalah gitu kan. Tapi iya. orang-orang Majus pun tuh juga tahu gitu bahwa oh ini lahir raja baru nih Iya iya betul betul. gitu. Hmm, Iya. Yang mungkin bisa bawa betul. perubahan gitu Hmm. kan. Dan ternyata bener gitu. Perubahannya tuh bukan perubahan secara oh politiknya oke gitu, tapi ternyata beyond that, Iya, lebih jauh, lebih besar, melampaui, lebih betul. ya lebih luas dari itu lebih dalam Betul. dari itu. Iya, benar Itu. ya, menarik-menarik dari kata Bion itu ya. Iya, jadi justru penting ya, momen Natal ini kita menemukan hal yang paling penting di balik setiap masalah kita. Mm, mm, mm. Nah, ternyata yang paling penting bukan masalah kita diangkat, tapi kita diubahkan lewat masalah itu. Hmm. Wow. Ya, Iya ya. kan? Benar. Simon Petrus diubahkan, ya enggak sih? Orang-orang Israel waktu itu yang dengerin khotbahnya Yesus, hidup mereka diubahkan. Situasinya berubah nggak? Enggak, masih tetap dijajah. Iya iya. Tapi mereka bisa menemukan Tuhan, melihat apa sih maksud Tuhan di balik situasi yang mereka alami waktu itu sebagai bangsa pilihan ada dalam penjajahan Romawi gitu kan. Mm, Hmm. Nah, mm. buat Tuhan itu yang paling penting itu adalah diri kita gitu ya. Iya, Tuhan iya. mengubahkan kita lewat peristiwa-peristiwa yang gak ideal. Iya betul. Iya, iya. Betul betul. Jadi kalau apa ya menunggu untuk aduh kapan sih ini masalahku selesai, aku bakal berubah tuh
gimana ya, maksudnya kayak ya adanya kamu masalah kamu lari ke Tuhan memang nggak langsung selesai masalahnya, tapi kalau emang kamu fokusnya sama Tuhan otomatis kamu akan menjalani permasalahan itu dengan hati yang lebih damai lah istilahnya Betul, betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi nggak harus menunggu masalahnya selesai baru kita lari ke Tuhan, tapi malah di saat itu kita melihat ke atas. Tadi Pastor Nathan bilang kita melihat mungkin kanan kiri depan belakang kita tembok atau hal-hal yang mencekam atau hal permasalahan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap harus mandangnya ya ke Tuhan gitu Betul, betul, harapannya. betul. Jangan lihat seberapa Betul. buruknya dunia, tapi lihat kita jalannya sama siapa. Toh. Amin, betul Gitu, sekali ya. guys. Nah, kalau kelahiran Yesus ini memang mengubah segalanya, perubahan apa sih yang seharusnya kelihatan dalam hidup seorang anak muda atau youters hari ini? Pastor? Oke. Ya, sebagai Youters ya, yang pertama harus berubah pola pikir kita gitu ya, pola pikir kita. Hmm, eh Kan kita ngelihat ya dalam tadi kita udah ngobrol dalam peristiwa Natal ini kita melihat sebuah gaya hidup yang memang berbeda dari gaya hidup dunia yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus ya. hmm, Nah, hmm. dia belajar mengampuni, mengasihi. Nah, sebagai Youters ya, aku ngelihat banyak banget yang saat ini depresi, bahkan akhirnya menyendiri, bahkan mempersalahkan dirinya sendiri. Ingat loh, Tuhan itu rela jadi manusia, merendahkan dirinya karena dia mengasihi kita. Jangan sampai kita nggak mengasihi diri kita menghukum diri kita, ya kan? Diputusin pacar, kita ngerasa kayak orang yang paling down sedunia, nggak Hmm. layak hidup apa coba ya kan, hidup kita tuh bernilai banget. Iya, iya, setuju. Jangan sampai gara-gara kita belum punya pencapaian sama dengan teman kita lalu kita ngerasa kita ini nggak dikasihin Tuhan. Nah ini itu sikap-sikap itu pola pikir itu yang paling penting karena Iya, kalau mindsetnya bener pasti prakteknya benar ya kan. iya, setuju banget. Iya, iya, iya. Karena memang memang semua itu berasal dari cara pikir kita ya. Ya, Mm-mm. betul. Iya, iya. Kekuatannya dari apa yang kita pikirkan muncul. Betul, 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 betul. Jadi perubahannya tuh ya menurutku memang ya, maksudnya kita sebagai anak muda tuh yang paling harus kelihatan adalah bagaimana kita mencerminkan Yesus yang memang sudah lahir dalam hidup kita, Hmm, gitu loh. Jadi Mm-mm. ya pola pikirnya berubah, bagaimana cara kita memandang sebuah masalah, bagaimana kita memandang seseorang yang mungkin pernah nyakitin kita, gitu kan. betul betul. Karena susah loh, maksudnya kayak kayak aku dulu cerita ya, maksudnya kayak aku pernah konflik sama satu orang yang benar-benar kayak, aduh aku benar-benar pahit banget nih, Iya iya iya. gitu kan. Aku jujur mengakui bahwa aku sebenarnya pahit banget gitu kan. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong bahwa ayo ampunilah. Intinya tuh seperti itu. Dan akhirnya aku mulai, wah itu berat banget guys. Itu proses yang sangat-sangat menyakitkan buat aku untuk aku benar-benar bisa stay calm, bisa benar-benar apa ya berusaha untuk tetap baik gitu Hmm. kan. Dan akhirnya aku melepaskan pengampunan, reconcile sama orangnya, rekonsiliasi, Uh, dan akhirnya bener mengubah caraku berpikir. berpikir, mengubah caraku bersikap bahwa oh orang ini pernah nyakitin aku lagi, tapi aku udah tahu nih cure-nya gimana gitu kan, cara buat nyembuhin lukanya Hmm, ini tuh gimana gitu. Bahkan saat aku merasa aku nggak salah pun dan aku berkonflik sama dia, aku yang say sorry duluan gitu loh. Kan keren. ya. Terus sih jadi Iya. Benar-benar merubah ya. iya betul. Ini Jadi spirit dari Yohanes 3 ayat 16 ya. 16. Karena begitu besar kasih Allah. Itu kan menarik ya keren ya. Karena Betul. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang apa sih? Dunia yang udah jatuh dalam dosa. Iya. Tuhan itu datang bukan karena manusia itu, praise Lord, you're amazing. Enggak. Justru Iya. Alkitab mencatat dari kejadian manusia udah berdosa. Iya, iya, Iya. iya. Adam dan keturunannya berdosa. Terus nggak bisa nolong dirinya. Nah maka Iya. Tuhan turun tangan menolong ya kan. Iya, Nah, benar 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 dan itu ya maksudnya eh Natal atau Christmas itu kan memang kayak sangat identik banget sama kasih Tuhan ya yang ya itu tadi yes. yang begitu besar makanya Tuhan utus anaknya untuk turun ke bumi untuk menebus dosa setiap manusia. Nah, itu yang apa ya? Jadi sebuah reminder juga Iya. buat aku bahwa oh Tuhan aja tuh sudah sebegitunya mengasihi aku loh. Masa
aku yang Tuhan ya, kita kan tahu ya apa yang pernah dialami sama Yesus waktu jadi manusia Iya, gitu. iya, Dia betul, dicemooh, betul. dia eh, Fitnah, difitnah, dihianati. dikhianati semuanya, ya bahkan disiksa secara physically dan mentally gitu loh. Tapi Mm. kita tuh ya apa ya, yang mungkin kayak gitu doang aja masih masih mungkin kalau kalau Tuhan mau jahat ya gitu kan. Nah, ini puji Tuhannya dan luar biasanya Tuhan kita tuh nggak pernah membalas yang sampai Betul, wah betul. gitu kan. Betul. Dia nggak baper ya kan. Nah, Tapi nggak baper gitu. sayang banyak anak Tuhan baper ya nggak sih? Itu Betul. bisa aja Gitu tuh ya. Tuhan bilang kan, ah kamu nggak seberapa. Aku dulu juga pernah ngalamin gitu. Kayak anak-anak Iya. zaman sekarang adu nasib gitu Iya, kan. iya, iya, betul, betul, betul. Itu ya. Itu. Itu jadi ya, yuk guys, kita apa ya? Aku percaya bahwa setiap kita tuh punya momen kita pribadi sama Tuhan ya. Hmm. Jadi Iya. mari kita sama-sama cerminkan bahwa Tuhan itu memang sudah lahir dalam hidup kita. Hidup Itu kita. kasih itu Jangan yang hidup, pertama. jangan suka takut ya kan. Tapi hiduplah Nah, dalam percaya ya. itu dia. Tuh anak Jude banyak takut ditolak, takut nggak diterima, takut dimusuhin ya kan. Diubah, ingat ada Tuhan yang mengasihi, jadi lebih Ya. banyak percayanya gitu ya daripada takutnya. Betul. Oh, harus percaya dan mengingat akan apa yang sudah Tuhan Betul. Kamu berikan. pernah nggak sih, Tio? Bukan gitu dong. Kamu pernah nggak sih, maksudnya kayak kayak apa ya, maksudnya kamu aku juga percaya kan, maksudnya kamu tuh juga pernah mengalami Tuhan dalam Ya, 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 ya. kan, merasakan Betul. bahwa Tuhan pun tuh juga hadir dalam hidupmu gitu. Tapi Hmm. apa sih momen apa sih yang kamu ngerasa bahwa oh dengan Tuhan adanya merubah iya, aku gitu ya. heeh. Aku ingat dulu. Bisa nggak sih geser dikit, kamu off cam loh itu loh. Sorry, sorry, sorry. Off cam. Maksudnya out of Off frame. frame. Kalau mengubah tuh gimana ya? Sebenarnya aku ingat-ingat dulu. Kalau mengubah itu mungkin ada ya. Cuman emang lagi yang kayak mencoba untuk gimana ya, mengingat lagi nih kalau memang Tuhan itu sebenarnya untuk merubah karena masih ada rasa masih ada rasa sakit, masih ada rasa luka kayak gitu loh. Topan mungkin pengalaman yang hampir sama juga kayak 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 Ko Farel gitu loh. Kalau misalnya pernah yang kayak kepahitan, yang kayak sakit hati, padahal mungkin hal-hal yang sepele ya karena emang anak-anak muda zaman sekarang itu kan emang real baperan banget ya Ya, kayak betul. gitu. Terus jadi hal-hal sepele yang kayak menyakitkan menyakitkan kayak gitu tuh aku tuh orangnya tuh nggak pernah yang tak omongin gitu. Jadi Hmm, mesti tak dipendam simpen sendiri. simpen akhirnya jadi kepahitan. Nah itu terus habis itu ya sampai beberapa kali akhirnya ya ngomong sama Tuhan kayak Tuhan aku sakit banget ini Udah diginiin lah nggak kuat diginiin nih lah. gitu. Aku udah nggak kuat. Tapi habis itu aku tuh selalu Tuhan ya lebih ke mungkin Tuhan mengingatkan lagi hal-hal yang kayak ya itu baik lagi kayak Tuhan tuh pernah loh jadi manusia. Tuhan tuh pernah loh jadi apa namanya pernah sakit maksudnya dia tuh juga pernah merasakan rasa sakit Penderitaan, fisik, iya. sakit fisik bahkan sakit hati pun juga gitu. Jadi Tuhan waktu itu sama kayak aku, bahkan Tuhan bisa menahan itu, berarti aku harus bisa mengampuni, aku harus bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti aku gitu. Kadang kayak Tuhan, aku tuh jadi kayak ya ampun Tuhan kok bisa gitu loh. Aku tuh nggak bisa loh, sumpah Hmm, sambil nangis-nangis kayak gitu kayak kok Tuhan bisa ya, kok Tuhan bisa, kok iya. aku susah banget, kok aku susah banget. Nah dari situ lebih ke nggak langsung yang jreng Tuhan mengubahkan aku, tapi kayak semakin ya lama-lama permasalahan atau kayak kepahitannya itu semakin lama semakin hilang sama kayak Kefail juga emang susah banget kayak tiap hari Tuhan aku jengkel banget bener-bener yang kayak waktu itu pernah sakit hati gitu sama orang terus kayak setiap hari tuh nangis karena kayak bukan nangisan permasalahanku tapi kayak kok aku nggak bisa ya kayak Tuhan gitu loh karena Hmm. katanya Tuhan aku tuh segambar dan serupa dengan Tuhan bahkan Tuhan pun pernah jadi seperti aku kok aku nggak bisa ya setiap hari aku kayak gitu kayak kok susah banget maafin kok susah banget mengampuni kok susah banget kayak gini-gini tapi itu Tuhan selalu ingetin itu setiap hari jadi ya ingetin itu setiap hari kayak lo Yesus tuh bisa ngampuni lo Tuhan pernah sakit fisik pernah sakit hati dihianati difitnah dan segala macam tapi Tuhan bisa jadi jadi semakin lama aku semakin mikirnya bukan
katanya aku segambar dan serupa dengan Tuhan, kok aku nggak bisa sih. Nah, Iya. semakin lama pelan-pelan aku jadi kepikiran kayak aku tuh segambar dan serupa dengan Tuhan, Tuhan aja bisa. Berarti aku juga Wah, bisa. Makanya Tuhan terus memberkati aku karena Tuhan pernah merasakan itu loh. Tuhan tuh pernah ngerasain itu dan tiap hari jadi ingetnya kayak oh ya Tuhan bisa mengampuni karena aku anak Tuhan, aku diampuni Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Berarti aku harus bisa mengasihi dan akhirnya ya lama-lama ya udah bukan lebih ke ikhlas akhirnya kayak ya udah melupakan yang pernah menyakiti dan jadi kayak ketemu orangnya tuh jadi kayak enggak alah kayak gitu loh tapi kayak ini lagi. tapi jadi yang langsung berubah pemikirannya Ya, gitu sih akhirnya. tuh memang prosesnya susah ya Ya, Seperti itu. susah banget, berat. Tapi Betul. ya kalau kita nggak mengawali ya gimana nggak? Ya betul, betul. Iya. Kita Kalau tetap kita harus mengawali. nggak mau ya bakal lama juga Ya, betul. Dan perubahannya. dan yang jadi poinku adalah saat ini sih dari ceritanya Hastin tadi Mhm. ya. Saat kamu mulai ngaku sama Tuhan bahwa kamu tuh sakit hati, Iya kamu iya ngomong. Nah, itulah menurutku yang jadi momen iya betul. momen perubahannya tuh di situ gitu. Ya itu karena memang saat kita mengaku gitu bahwa kita sakit gitu kan, ya kasih Tuhan yang akan turun Iya, gitu. that's betul. Betul Gitu. betul Ya betul. itu tadi yang tadi Hastin cerita tuh tentang berubahnya pola pikir juga ya. Iya. Pola pikir, cara pandang, Mm-mm, mindset gitu. betul. Mengubah. Waktu aku ngalamin itu kayak kepahitan dan segala macam tuh aku sempet bukan cari Tuhan tapi lebih ke cari orang. Kayak kayak ya cerita curhat dan Curhat, segala macam. mau curhat gitu ya. Ya curhat dan Ya. segala macam Hmm. kayak curhat kayak gini-gini tapi nggak lega gitu loh. Hmm, Bener-bener kayak aduh kayak ada Betul. yang kurang ya ya heeh sih udah cerita sih udah tapi kok nggak lega sampai akhirnya ya itu bener kayak ngaku Tuhan aku sakit hati nih kayak gini-gini gimana ya caranya kayak gini-gini dan itu lebih akhirnya lebih apa ya bikin kamu bisa plong. lebih bisa pelan Iya. lama-lama walaupun emang semua itu butuh proses sih tapi emang kalau nggak mau ya nggak akan bisa gitu Ya, baik ya. lagi ke diri kita sendiri juga Dan kalau curhat sama orang riskan ya, pas orangnya provokator ya kan. wah Wah. benar Kata benar Tin, masa kamu digituin? iya 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 benar-benar Wah, wajar kamu marah. Kamu benar masih manusia. Yang benar bilang dewa siapa ya kan? Nah, ini bahaya kalau curhat sama manusia loh kadang-kadang ya. Iya, iya, Dia iya. sepertinya care gitu ya, tapi nggak taunya malah membuat perapian kita iya menyala-nyala ya kan? Iya. betul Nggak betul bisa nih, Tin. Kamu nggak bisa diginiin gitu Mm-mm. kan. iya aku jadi kamu nih tak balas kayak gitu Iya. Masa sih, Tin? Dia gituin kamu? Seriusin begitu? Wah, ya kan? Wah, Betul. kita Ini tapi aku udah maju benar. nggak ya? Kamu betul sudah. Kalau sharingnya sama Tuhan, Filipi 2:13 bilang apa? Allah yang akan mengerjakannya di dalam kamu. Iya. Kasih kemampuan. Betul. Aku pernah gitu nggak ya? Nah, tak scroll dulu ya. Enggak, aku kan jarang curhat lewat. Kamu kan jarang curhat lewat chat. Cat, oh iya Ya sih. kan, kita seringnya kalau ngobrol Ketemu. ketemu gitu. Betul, ini dulu ya kayaknya pernah gak ya? Kayaknya pernah deh. Nah itu Salah kesalahanku itu. satu ya. Gitu. Oke lanjut next question ya Hmm. nih. Pastor, cerita Natal sering kita dengar tiap tahun. Gimana caranya supaya kisah kelahiran Yesus itu nggak cuma jadi cerita lama, tapi benar-benar relevan buat hidup kita sekarang? Iya. Supaya tetap relevan ya kita harus praktekin gitu loh. Oh, Nilai-nilai pesan-pesan Natal itu ya. Kita ngelihat ini raja mau lahir di Palungan itu ya. Palungan itu pasti tempat makannya hewan loh ya kan. Ini yang maha kuasa. Nah, sekarang ini kita hidupinnya gimana? Mau nggak kita merendahkan diri? Ya nggak usah gitu deh di gereja. Mungkin nih orang lebih muda dari kita, mungkin lebih junior nih. Aku nih orang lama, tapi kita berani nyapa dia. Hai bro, hai sis, gitu ya kan. Udah dari tadi datang sesederhana itu di Mm-mm. gereja kita mulai nyalamin duluan ya kan. Kadang-kadang kan kita ya mungkin kalian berdua enggak ya itu orang lain ya. Kadang-kadang gitu, oh, ya di sini datang nih pura-pura nggak lihat dulu ya, tunggu ditegur ya kan. iya, Itu ada yang kayak gitu ya kan. iya, iya, iya. Mm-mm. Nah itu akhirnya Natal cuma jadi cerita membosankan yang berulang-ulang, nggak menantang. Kenapa? Karena nggak dilakuin. Kalau dilakuin kan ada gagal-gagalnya nih ya kan. Wah, Iya, terdorong lagi ya nggak sih, ya kan? betul, betul, Ada betul. pertarungan melawan kedagingan ya kan. Jadi walaupun storynya sama, tapi vibes-nya beda ya kan. Karena Iya, dilakuin iya, 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 iya. gitu loh. Mm. Tapi gini, Baster, aku mungkin ini punya pertanyaan pribadi juga, maksudnya kayak follow up question dari itu. Terkadang kan memang kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat bertolak belakang atau irrelevan dengan dunia ini. Gimana sih, apa ya, maksudnya kayak
kita ngelewatin tantangan ini supaya tetap bisa relevan sama dunia, tapi kita tetap sama dengan kebenaran Tuhan gitu. Maksudnya sejalan dengan kebenaran Tuhan gitu. Oke. Ya sebenarnya gini ya, harusnya firman Tuhan itu akan relevan buat dunia ini. Tapi berhubung di dunia ini banyak orang yang nggak kenal Tuhan, maka kesannya nggak relevan. Hmm, Karena rohnya beda kan. iya, 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 iya. Coba contohnya gini nih, kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Hmm. Itu relevan nggak? Bahkan orang yang jahat pun seringkali dia berubah karena ada penerimaan ya kan. Iya, Tapi iya, buat iya. dunia nggak relevan ya Iya. kan. Masa kamu Iya, orang iya. jahat kita habisin bro ya kan. Mm, 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 mm. Iya, 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 Itu iya. baru relevan ya kan. Iya, Orang-orang lukain kamu, lukain balik biar dia tahu diri ya kan gitu kan. iya, iya. Iya, Nggak relevan kamu bilang nggak apa-apa aku sudah mengampunimu. Ah, banci itu banci gitu ya kan. iya, 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 iya. Nah makanya ada satu buku menarik nih aku. Buku itu buku lama tapi sampai hari ini berkesan ya. Sampai aku punya buku itu hilang aku beli lagi ya. Judulnya Kerajaan yang Sungsang. Jadi Hmm. Donald W. Kraybill ini bilang, Yesus itu hadir dengan nilai-nilai kerajaan yang berbanding terbalik dengan dunia. Kelihatannya Hmm. nggak relevan, tapi kalau kita ikutin, wah ini relevan. Ini kayak obat buat dunia yang sakit gitu loh. Hmm. Oh, wow. Gitu. Wow. Ternyata lebih dalam dari itu ya sebenarnya. Iya. Kebenaran Ya, firman Tuhan tuh lebih dalam dari itu. Hmm. Nggak cuma kayak ya ini mungkin dunia tuh kita cuma melihat permukaannya doang yang memang benar-benar ya itu mungkin terlalu banyak yang orang yang tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan gitu kan. Makanya jadi ya benar sih. Jadi irrelevan itu. iya. Makanya kita nggak usah sampai berpikir gimana, misalkan kalian ingin melayani youth atau siapapun. Yang pertama-tama nggak usah pikir gimana aku relevan dengan mereka, tapi gimana mereka ini orang-orang yang aku layani ini bisa relevan dengan Tuhan itu. Ya karena kan banyak orang dunia ini seperti kayak anak kecil gitu ya, dikasih makan sayur nolak, maunya permen, permen, permen ya kan, akhirnya Iya, tambah iya. sakit ya kan. Ya. Nah, jadi kalau orang belum kenal kebenaran, dia juga soal makanan rohani dia rasa nggak penting, gitu. Kalaupun dia Hmm. mau makan makanan rohani, maunya makanan rohani yang ibaratnya itu junk food gitu ya, yang Hmm. manis-manis. Nah, Hmm. tapi padahal itu belum tentu sehat. Tapi dia Ya. harus makan makanan yang kelihatannya nggak enak gitu ya. Misalkan makanannya ini rebus, dikit minyak, ya kan nggak enak. Tapi itu Iya, iya. relevan banget. Tubuhnya makin seger, Ya. Iya. pengharapannya makin besar, ya kan. Semangatnya tinggi, ya kan. Dia bisa mengalahkan dirinya sendiri daripada mengalahkan orang lain. Nah, akhirnya relevan kan. Wow. Gitu. Wow. Hmm. Iya, iya, iya. Benar banget. Ini mengubahkan cara pandang juga ya. Mengubah apa ya kayak membuka paradigma baru gitu buat buat aku pribadi sebenarnya karena Hmm. memang aku merasa bahwa sebenarnya kayak di dunia ini tuh yang tadi ya ada pertanyaan bahwa dunianya tuh lagi ribet nggak ideal gitu-gitu kan makanya aku punya pikiran bahwa kok di dunia ini tuh kayak bertolak belakang banget sama Iya. kebenaran firman Tuhan gitu kan dan itu kan jadi tantangan tersendiri orang-orang percaya ya Betul, betul. gitu Betul. bagaimana kita bisa tetap survive di dunia yang seperti ini Hmm. gitu kan. Yesus sendiri kan waktu datang ke dunia dianggap nggak relevan ya. Makanya kan sering orang bilang begini ya. Kamu bukankah dia si anak tukang kayu gitu kan? Ya, ya. Hmm, Iya, nggak relevan masa anak tukang kayu ngajarin kita kebenaran kan gitu buat orang iya. waktu itu. Udah langsung dicap lagi. Betul. Terus dia ya kita nggak bisa luput ya ke kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya itu satu paket ya kan. Ya, ya, ya. Nah dia disalib kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang dianggap buat orang-orang waktu itu nggak relevan ya kan. Hmm. Dia bilang Wow. kerajaanku bukan dari dunia ini. Loh kita lo lagi nunggu Mesias yang mau perang. Kok kamu Iya, malah naik ke Yerusalem pakai apa ya? Bukannya pakai kuda, pakai keledai ya nggak sih? iya, Hmm. iya, 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 iya. Makanya orang banyak kecewa, udah salipin, salipin dia gitu ya kan, salibkan, Iya, iya, salibkan. Nah, udah deh nggak relevan. Kita loh iya. lagi nunggu Mesias itu yang benar-benar bilang sama kita, yuk kita perang, Perang. let's war, ya kan gitu ya. Tapi Yesus enggak. Sama kayak waktu si Wow. Petrus potong kupingnya Malkus ya kan. Iya, Tahu iya. nggak itu? Menurut para pakar, itu sebenarnya Petrus itu lagi mancing tuh, lagi nge-trigger nih, biar rusuh nih ya kan. Dia udah harap-harap tuh, Hmm. dia potong tuh kupingnya Malkus kan biar wah kayak kayak biasa lah kayak anak-anak tawuran kan, Iya, satu iya, orang iya. mukul semua akhirnya berantem. Iya, Eh iya, tahu iya.
Taunya Yesus apa? Ambil tuh kupingnya si Malkus, dia tempelin sembuh ya kan? Bingung semuanya kan? Makanya pada kabur ya kan? Murid-murid. Wow, Aduh, nah gitu ya. wow, 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 menarik, menarik, menarik. Gitu. Wih, iya ya. Wah, seru banget ternyata. Beda ya kan? Wah, seru banget, seru banget, seru banget. Iya, bener juga sih. Di diawali dengan kasih kelahirannya Tuhan Yesus, diawali dengan kasihnya Allah Bapa gitu kan. Mau Mm. mengutus atau mengorbankan anaknya yang diakhiri juga di atas Iya, kayu salib dengan Iya, kasih juga untuk menebus kita semua gitu. betul, betul, betul. Iya, base-nya dari love kasih memang. betul. Wow, Wah, luar biasa, seru banget. oke. Iya. Wah, luar biasa. Jadi Oke. mengasihi itu nggak berarti kita harus supaya dia ngerasa kita relevan dengan dia. Justru kasih itu membawa dia makin mengenal rencanamu nggak selalu rencana Tuhan. Wow. Peristiwa yang kamu alami nggak selalu adalah nasib sial, tapi di dalamnya ada Tuhan ingin menyatakan melimpahkan kasihnya. Kita nggak tahu Tuhan Maha Kasih kalau kita nggak pernah terluka. Kita nggak pernah tahu Iya, iya. Tuhan itulah yang buat kita berhasil kalau kita nggak pernah ngalamin gagal, ya kan? Oh, Wah, wah, bener lagi. Iya, iya, wah, bener. dalam banget. Luar biasa. Lucu, lucu. Iya, bener juga, bener juga. Luar biasa. Ah, Aku bener, speechless guys. iya, serius. Aku Bener speechless sih, guys. bener sih. Kadang kita kayak, mana katanya Tuhan cinta kita, katanya Tuhan mengasihi kita, kok aku dikasih masalah terus gitu. Harusnya pemikiran-pemikiran seperti itu tuh yang diubah ya. Justru dengan adanya masalah-masalah ini kita harus malah itu ya lari ke Tuhan itu ya, Mm-mm. dan merasakan emang Tuhan itu mengasihi kita luar biasa. Malah kalau misalnya Tuhan nggak mengasihi kita, terus kita nggak dikasih masalah tuh malah justru kayak biasa aja nih gitu kan. Jadi kita pasti nggak akan ada alasan untuk kita sambat ke Tuhan, lari ke Tuhan, nanya ke Tuhan Ya, gitu. rasanya kayak hidupnya lempeng aja. Iya lah aja, makanya kan kayak ya udah gitu, nggak akan Iya, ada alasan untuk kamu ngobrol sama Tuhan gitu loh. Mungkin iya. kadang dengan adanya masalah tersebut tuh malah kita bisa, Jadi trigger buat kita balik sama Tuhan. iya Dekat sama betul. Tuhan lagi. Dan Iya benar. dan itulah cara Tuhan untuk ini loh, aku tuh di sini loh Mau ngasihi menyatakan kamu. kasihku Iya, loh. betul, betul, betul. Wah, bener. That's it, Luar that's it, that's it. biasa. Iya, satu lagi ya, mumpung aku inget nih ya, Oke. buat youthers ya. Kalau Tuhan lagi proses, terus dapat masalah yang besar, jangan buru-buru bilang Tuhan angkat masalahku. Dan atau menolak pembentukan Tuhan. Contohnya si Maria ya. Maria bundanya Tuhan Yesus tuh ya. Tuh bayangin dia baru bertunangan, tiba-tiba harus hamil ya kan? Ya. Sampai dia ngomong, tapi gimana mungkin aku belum bersuami, tahu nggak itu? Itu Iya, tahu. bukan hanya sekedar dia kebingungan, tapi dia tahu resikonya berat di depan. Ya. Dia bisa dituduh, sorry ya udah berzina, itu hukumannya apa dirajam batu sampai mati. Iya, iya. Nah, dia berpikir pasti Yusuf kecewa sama dia, ya kan? Nah, tapi yang menarik Maria bilang gini kan, ya jadilah padaku seperti yang kau ingini. Karena apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hmm. Iya, Nah iya. gitu, kita ini nggak harus jadi pendeta, kita baru disebut hamba Tuhan. Kita ini semua yang jadi orang Kristen, kita ini hamba Tuhan. Amin, saudara-saudara, Amin. gitu ya. Amin. Iya, harus gitu kan. Aku ini juga hamba Tuhan, ya kan. Jadi Iya. tunduk, taat, tenang aja. Bagian kita kita lakukan, bagian Tuhan dia pasti kerjakan. Malaikat datang, Yusuf, jangan ragu ya. Kamu harus segera menikahin Maria. Iya, iya, iya. Gitu, ya Ah, kan. betul, betul, betul. Wah, iya. Mm-mm. Wah, itulah keindahan di balik Natal, cerita Natal yang mungkin Betul. seringkali kita dengar kayak, ya gini lagi, ya Iya. gini lagi, ya ini Tiba-tiba mah, akhir. iya udah Padahal biasa lah. dari omongan kita ternyata cerita Natal itu menegangkan ya. Iya, iya, benar, benar. Buat Maria ya kan, deg Iya. deg deg Iya. deg 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 ya kan. Aduh, kok aku sih yang dipilih Maria? Kenapa nggak si Rosalina kayak siapa kayak gitu ya kan? Betul, Kadang betul. kita gitu tuh di gereja kan, dapat peran Iya, yang sulit ya. Aduh, kok aku sih? Kenapa nggak betul. dia? Kenapa nggak Betul. ini? Tapi ya itulah kedaulatan Tuhan. Iya, iya, iya. Iya. Setuju, setuju. Wow. Berat sih pasti jadi Maria ya. Karena even sampai mungkin kalau momen itu di saat sekarang pun itu juga menjadi hal yang berat banget loh. Pasti Iya. orang-orang akan kayak, ih apa ki, kok udah Sampai jadi sekarang pun juga akan tetap jadi gunjingan iya, pasti ceritanya. Eh, ngomong dari dulu sampai sekarang itu, tapi Maria mau terima tanggung jawab yang besar banget sih itu sih.
Apalagi mulut tetangga kan, Ya, udah levelnya ya. betul, betul, betul. Lagi Maria pasti udah kepikiran itu kan. Iya, Mm-mm. overthinking lah. Waduh. Mana ya? Betul, betul. Untung ini ya, maksudnya zaman dulu tuh apa kayak overthinking tuh belum meluap sampai sekarang Iya, gitu ya. belum se-boom sekarang gitu. Enggak. Padahal Belum mungkin ada. dari dulu juga udah ada itu overthinking itu udah Ah, pasti overthinking Iya, sih. benar. oh Kan iya pasti. ya Maria bilang itu kan, maksudnya kepikiran untuk pasti banyak lah hal-hal yang akan terjadi kalau Mm. bilang aku udah hamil itu kan kayak aduh Mm-mm. gitu. Tapi responnya luar biasa. Betul. Dan Yusuf pun juga patut diacungi jempol ya. Ya. Tetap tetap Ma- percaya gitu, maksudnya bahwa oh ya oke aku mau taat, aku mau tunduk bahwa oke aku akan menikahi Maria gitu kan. iya, dan merawat. Betul. Iya. Emang di Alkitab dicatat ya, menariknya Yusuf adalah orang yang tulus hatinya gitu ya. Oh iya, betul, betul. Mm-mm. Ingat aku. Jadi Wah, memang nggak sembarangan juga Tuhan pilih ya. Iya, Makanya iya. Yuters, persiapkan dirimu dengan baik ya kan. Penuhi bejana hidupmu dengan firman Tuhan ya kan. Karena Tuhan nggak mungkin salah pilih gitu ya. uh, Hmm, Wah. itu dia guys. gitu. Itu dia guys. Wah. Ya Mm-mm. bener gitu. Kalau kalau mungkin memang Tuhan kasih sesuatu atau pilih kita untuk ada satu kejadian, kenapa sih kok kejadian sama aku? Ya mungkin memang Tuhan karena punya rencana buat kita gitu loh. Dan aku percaya rencananya Tuhan itu yang terbaik. Atau bahkan kayak kenapa tuh nggak bukan aku, nah itu loh, itu kadang yang bikin itu bukan itu bahkan lebih berat untuk diterima sih menurutku ya, Iya, kenapa iya kok bener. bukan aku ya gitu, itu Iya, lebih berat daripada kayak aduh jangan aku deh gitu. Iya, 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 bener, bener, bener. Itu sih. iya Ada kan ya orang-orang yang begitu ya. Iya. iya, kelihatan tuh Maria kan, makanya dia di Lukas pasal 2 ya kalau kita baca, dia langsung nyanyian pujian Maria, nyanyi lagu rohani ya kan, bener-bener gak salah pilih deh Tuhan. Coba kalau yang dipilih salah, ntar lagunya apa? Kau membuat Ku ku berantakan. berantakan ya kan, nah, atau nyanyi lumpuhkanlah ingatanku ya, ya kan Tuhan Tuhan tahu lah di depan gitu, dia nggak mungkin salah ya kan. Ya, 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 Nah, ya. makanya kita juga punya tanggung jawab hari ini, yaitu kalau pengen dipakai Tuhan, penuhi hidupmu dengan bejana kebenarannya. Yes, bener banget. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Baster. Jadi, gimana sih kalau setelah Natal lewat? Biasanya kan semangatnya tuh juga ikut lewat kan. Nah, gimana caranya biar perubahan yang Tuhan mulai di Natal bisa terus berlanjut gitu? Iya, kita harus tanemin ya dalam diri kita bahwa Natal itu adalah peristiwa di mana Allah hadir di dalam kisah manusia yang rusak, Hmm. Uh, gitu ya. Jadi let God step into your broken history, uh, ya. Biarkan Tuhan masuk dan melangkah di dalam setiap jalan hidupmu yang hari ini nggak ideal buat kamu. Jadi perayaannya itu setiap hari, momentumnya ya per 25 Desember atau Desembernya ya. Tapi mm-mm. merayakan secara spiritual ya, secara roh itu setiap hari. Wow. Jadi momentum kita biarkan dia melangkah, kita hadirkan dia di hati kita, biarkan dia melangkah bersama dengan kita di dalam kisah kita yang nggak indah ini gitu. Iya, 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 iya. Wow, luar biasa memang. Selalu Karena apa? memang terkadang tuh apa ya kita tuh sering banget lupa buat kayak melibatkan Tuhan ya. Hmm. Kadang ya itu kayak oh ya aku pas Natal doang nih ingat gitu kan sama Tuhan aku mau melibatkan Tuhan gitu. Ya. Apalagi momen-momen tahun baru ya. Oh aku mau orientasiku Ya, 2026 ya, ya, aku ya. mau jadi New Year New Me gitu. Aku mau berjalan sama Tuhan. Tapi ternyata 2026 jalan gitu. Ah lupa lagi. Mm-mm. Maret udah hilang ya. Yang Nah, lalu biarlah berlalu, ya kan? Januari belum Hmm. selesai aja udah lupa sama Tuhan. Iya benar. Makanya jangan bikin banyak-banyak resolusi ya kan. Nah, Satu dua aja. iya ya. Resolusi ya. Heeh. Tadi aku bilang apa sih? Orientasi. Orientasi. Iya. Resolusi. Sekolah lu harusnya. Iya tuh. Ya keren ya kita 25 Desember sekaligus akhir tahun ya. Jadi Hmm. Mm-mm. Natal itu benar-benar sebenarnya komplit as ya, memperlengkapi kita ya. Jadi Yes. sempurna momennya ya. Iya, 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 iya. Iya. Mengawali Oh, mengawali tahun yang baru dengan harapan yang baru. iya, dengan spirit kelahiran Kristus Yes. itu kan. Betul, betul. Amin, amin, amin. Luar biasa memang.
Wah. Oke, last question kali ya, atau mungkin masih ada nanti kalau misalnya sempet ya waktunya Boleh. kita masih nambah masih ada beberapa pertanyaan nih Pastor. Ini pertanyaan nih. Pastor, hidup aku rasanya kadang stuck dan nggak ada perubahan gitu, nggak ada banyak perubahan gitu. Gimana cerita kelahiran Yesus ini tuh bisa tetap punya impact buat hidup yang stuck aja, yang biasa aja, yang flat aja, yang Iya. kita rasakan tuh seperti itu gitu loh, Karena kan Pastor. tadi kita seringnya ngobrolnya kayak yang broken, terus hidupnya berubah gitu kan. Tapi yang Ya, ini yang flat-flat Yang aja nih, iya ya. mana nih? iya yang stuck ya. Hmm. Nah ini makanya Ian kita lihat ya, emang di dunia ini nggak ada yang ideal, makanya butuh Tuhan kan. Kalau semuanya udah ideal, semuanya nggak ada yang ngerasa stuck lagi ya kan, ya kita cenderung ini sih nggak akan butuh Tuhan. Itu justru kalau kamu ngerasa hidupmu kok aku lagi stuck ya. Sebenarnya jangan fokus pada stucknya itu, Ya. tapi fokus pada oh memang aku lagi butuh Tuhan nih, lagi butuh-butuhnya. Nah, kita sebenarnya tiap hari butuh Tuhan, tapi seringkali kita kan kalau semuanya nggak stuck, semuanya dinamis, semuanya oke. Waduh, kita ini kan manusia cenderung lupain Tuhan ya. Nah, Mhm. jadi stuck itu bukan akhir, tapi menjadi start awal bagaimana Kristus hadir dalam hidupmu. Hmm. Gitu sih ya. Kok Wah, hidupku biasa-biasa aja. Nah, jadikan luar biasa supaya luar biasa ada Tuhan Yesus di dalam iya, kisah hidupmu. bener Betul. banget. Kalau misalnya kita ngerasa, aduh kok hidupku biasa aja, flat aja. Selain kita sendiri itu juga siapa gitu loh yang akan mau mengubah. Jadi kalau kamu sudah mulai merasa kayak, oh hidupku kok flat-flat aja ya harus ada mulai ada yang asik-asik, yang seru-seru, yang menarik untuk diceritakan kepada para teman-teman ya kita harus mungkin membangun lagi nih fire-fire kepada Tuhan, hubungan sama Ya, Tuhan, mengundang Betul. Tuhan untuk dalam kehidupannya kita kayak gitu. betul. Itu dia. Betul. Oke, yang terakhir nih, Pastor Nathan bisa kasih pesan-pesan semangat nih closing closing statement untuk teman-teman users di luar sana yang mungkin juga lagi mengalami hal yang sama yang mungkin kita ceritakan tadi ya, mungkin lagi ngalamin flat, stuck atau lagi ada banyak struggling kayak gitu-gitu. Silakan, Pastor. Oke, teman-teman Uters, saya mau bilang bahwa peristiwa Natal itu adalah invasion of love dan invasion of grace ya. Di Wow. mana kasih surgawi menginvasi dunia ini dan anugerah Tuhan menginvasi kehidupan manusia. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Dan jangan pikir dua tiga kali untuk ikut Tuhan. Itu benar-benar keputusan yang utama dan paling penting dan nggak boleh ditawar-tawar. Karena apa? Ketika Tuhan melangkah dalam hidupmu, maka langkahmu tidak akan menjadi langkah yang berujung kepada maut, tapi berujung pada sukacita. Amin. Amin. Luar biasa. Pastor, untuk sharing-sharing yang sharing sama Pastor Nathan nih memang apa ya? Memberkati. Memberkati sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Reminder. Sangat menusuk dalam hati, Ngaso. menjadi bekal-bekal untuk kehidupan Itu dia. kita, bahkan itu bisa menjadi bekal untuk tahun 2026 atau kita menyambut hari-hari Natal, mendekati hari Natal ini. Yes. Thank you Pastor Nathan, selalu Most diberkati, welcome. Yes. menjadi Merry berkat. Christmas ya buat kalian berdua ya. Aku Yeay, Amin. juga doakan Pastor. menjelang tahun yang baru ada tambah-tambahan jawaban doa yang belum Amin, terjawab ya buat kalian berdua. amin, Dan Amin. juga next level spiritnya terus melayani Tuhan di good Amin. news dan pelayanan lainnya. amin. Thank you Amin. Pastor, selalu Oke, diberkati, menjadi berkat dimanapun amin, amin. Pastor Nathan berada. Thank you. Thank Thank you. you. Dan terima kasih juga buat user semua yang sudah dengerin kita dan Good News Family ya. Jangan lupa buat dengerin kita terus di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS Deep Talk Session bareng aku Farel. Dan aku Esti. Kami pamit. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit,